wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini saya akan mengunboxing dan mereview paket kiriman yang lumayan gede. Langsung saja kita buka ya guys. Dari mana ini? Dari sini coba. Kita sembelih dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paketannya lecek ya. Gede namun dia agak sedikit usang. Agak sedikit penyok-penyok di pinggir pojok-pojoknya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di dalamnya, atau mungkin karena kardusnya ini udah lama ya. Oke, kita cek bantalannya. Mantap, banyak isi. Loh, kertas balonnya udah kertas balon lama ini. Mudah-mudahan nggak ada yang cedera. Kertas balon lama, korannya juga koran lama. Mantap. Loh, ini kemana barangnya nih? Ini dia. Mantap. Tarisi. Tanto. Yang tadi kebuka mana? Kok bisa ya di dalam situ kebuka ya? Aneh juga. Oke. 2 golok kecil full tanduk. Golok kecil atau gocil. Ini full tanduk ya. Tanduk semuanya kecil-kecil, itu tanduk kerbau hitam. 1 golok besar kopak rawing atau kopak dawing model klasik jadul. 1 buah golok tarisi model sederhana, aksesoris tanduk kerbau. Simbenya dibuat agak jarang. Dan 1 buah tantu. Oke, kita coba review satu persatu dulu. Dari mulai gocil, golok kecil. Oke. Ini full tanduk. Yang ini ada belangnya. Jadi kayak potongannya tanduk kerbau bule, jadi ini buat anunya. Handle-nya, pembatas handle. Wah, ini saya nggak bawa meteran, ini ukurannya berapa. Kakak beradik ini intinya. Yang ini agak gedean, polos hitam. Yang ada belang bulenya ini agak kecilan. Berapa sentinya saya kurang tahu. Kita coba lap dulu. Kan kita ada oles bilah nanti aman. Mirror polish. Tajam juga dia. Oke, kalau bahannya saya kurang lupa, saya kurang ingat ini bahannya. Dari baja per, intinya per limbah.
tanpa pin, tanpa squat dural ataupun kuningan, dibikin polos. Karena ini kan kecil. Kalau ini dikasih pin, dikasih squat dural atau kuningan, di sini dikasih tali pruse atau tali kur umpamanya, dia akan rame, malah mati. Sang tanduk tersebut mati, maka dibuat polos. Cakep kan? Artinya orang akan fokus kepada tanduknya. Itu kayu bukan, ini tanduk. Nah, seperti itu. Tanduk. Sekarang yang tanduk Katila. Sarungnya juga kelihatan Katila ya. Ini Katila itu semi bule. Ini tadi yang keluar tadi itu ya, keluar dari sarangnya. Kita lap dulu. Kok bisa gitu? Dia dibungkus tapi malah keluar dia. Wow. Karena kecil ini. Sebenarnya segini sih anunya, ketebalannya tipis ya, tipis. Oke, Katila. Mantap. Ini untuk sembelih ayam, sembelih unggas, bebek, mentok, gitu kan, angsa dan lain sebagainya. Buat seset juga bisa ini. Gocil full tanduk, baja perlawas atau perlimbah lah, anggap saja per bekas gitu kan, bukan dari baja per modern. Kita singkirkan. Selanjutnya yang kedua ada kopak rawing atau kobadawing. Modelnya jadul. Kalau model seperti ini model Bantenan. Banten punya. Full kayu johar, ada kombinasi di sini tanduk kerbau bule. Tapi tidak bule-bulenya bule itu. Nah, ini seperti inilah. Kategorinya bule ini. Tanduk kerbau gitu aja. Ini simpai-simpainya rapat. Di sini juga tanduk juga. Kita lihat dalamnya. Nah, kan ngunci kan? Di sini ngunci, ke depan ngunci. Kita undurin. Nah, kebuka ya. Kita dorong. Mantap. Tebal banget punggung bilahnya. Modelnya seperti ini. Punggungnya. Penggarapan yang sangat sulit ini menurut saya. Setelah biasanya kan lurus dia, tebal lurus ke sana. Tapi di tengah-tengah dia di sini menuju ke sananya itu menipis, namun kiri kanan itu agak lancip. Tidak dibuat tajam ya, melainkan dibuat ngerucut ya, kiri kanannya. Nah, itu sangat sulit menurut saya penggarapan seperti ini. Lebih mudah yang tebal lurus saja. Ini membuat seperti ini kiri kanan sangat sulit. Singer oil. Coba kita lap singer oilnya biar kelihatan dia punya kinclong. Ini dari Permobil. Permobil apa? Ya kurang tahu saya. Permobil lawas. Baja Permobil. Kinclong guys. Kelihatan sekarang. Nah, kardus, kertas, tripodnya, kelihatan mantap. Terus di
squat sininya, pakai tanduk rapat banget. Ini rapat, cara memasukkannya gimana, saya itu mikir-mikir. Keras tanduknya, terus antara tanduk dengan kayunya ini luar biasa. Full kayu johar tua, coklat tua, keras nih. Kita coba performanya. Masya Allah. Ini yang suka gaya dorong cocok ini. Nah, di sini dibikin tidak tajam ya, di sini. Ya, dibikin tidak tajam. Yang cakep itu bisa buat ngaca, guys. Yang suka kinclong, ya bisa buat ngaca. Yang suka kayak dorong, tebalnya 5 atau 6 mili ini tebalnya. 5, sekitar 5 mili. Mantap banget. Ini panjang mungkin sekitar 29 sampai 30 cm ini. Panjangnya. Menjulang, dekek kalau bahasa Jawanya ya. Mantap. Seperti ini. Jengkolannya ini mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jas. Kalau tarik bagaimana? Masuk tarik kalau suka gaya tarik. Tapi rata-rata orang demennya gaya dorong. Punggung bilah tebal. Nyaman dipakainya, nyaman digenggamnya. Mantap. Kopak Rawing Banten, model jadul. Selanjutnya kita review Tarisi The Jadul. Tarisi, khasnya Tarisi. Ada kembangannya walaupun polos, tanduk, dan ini putih ini saya kurang tahu dia dicat putih atau ada sesuatu mungkin kayu atau apa, saya kurang tahu, atau tulang, saya kurang paham putihnya ini. Yang jelas ini tanduk, ciri khas Tarisi, kembangan titik putih, kembangan di handle, kembangan di sarungnya, simpe dibuat longgar. Ini tanduk juga, full kayu. Nah, kita lihat dalamnya. Tarisi polos, modelnya ujungnya seperti ini, candung namun tidak tegas, tidak terlalu garang, tidak ada punggung bilahnya lurus, sedang ukurannya, mungkin sekitar 3 sampai 3,5 mili. Tidak terlalu ada model macam-macam. Model kayak gini nih gampang buat ngasahnya, maksud saya. Ini tanduk ini tidak keropos, rapat, padat, kan? Ini di sini lah, di penancapan bilah ke handle ini tanduk. Baja per Willis, kita lap dulu supaya nampak kekinclongannya. Oke, mantap. Bush. Model kayak gini nih enak, ngasahnya itu gampang daripada yang kopak rawing tadi itu ada tengahnya, ada jeledukannya. Masya Allah. Bisa buat ngaca, guys, biar kelihatan kegantengan kita. Nggak ada kaca, kalau pas nyembeli kita tinggal ngaca aja di sini, benerin kopiah dan sebagainya. RJ Willis, kita lihat performanya.
Masya Allah. Tengah, ujung, pangkal, semuanya super tajam, mantap. Oke, Percipilis. Nah, kenapa ada full kayu, ada macam-macam? Kita pangsa pasarnya tidak menyeluruh segmen atas, juga tidak menyeluruh segmen bawah. Kalau yang saya review hari ini, sasaran pasarannya adalah segmen menengah ke bawah. Jadi yang tarisi ada, full kayu, harga masih terjangkau. Kalau buat gaya dorong Pak Ustadz, oke, gaya dorong Kopak Rawing, lega, pegangannya, genggamannya terlihat gagah, namun tetap santuy, mantap kan. Begitu disarungkan, ya mau nyembelih itu tinggal cabut, atau untuk ditampakkan dijabut semuanya gini, lalu set, cabut, ya kan. Ini mungkin agak longgar, nanti akan saya benerin. Sudah beberapa video tutorial cara mengencangkan bilah. Insya Allah sahabat-sahabat GSN sudah paham caranya. Versi saya, versi GSN. Nah, gampang. Biar kencang. Yang ini sudah aman, sudah kencang. Oke, sudah aman. Seperti itu segmennya. Selanjutnya, yang terakhir kita review Tantu full kayu sonokling, di pin satu kuningan pinnya, terus ring satu kuningan pembatasnya. Di sini diplong kuningan untuk digantung seperti kentongan, ditaruh di pos ronda. Mantap, seperti pentungan. Mana malingnya, mana. Wah, sangat. Jangan digebuk pakai ini, kasihan. Panjangnya berapa saya kurang paham. Kita cek dalamnya. Mantap, masih berbalur minyak ya, kita lap dulu. Nah, ini kalau yang masih belajar mengasah ini model-model kayak gini nih yang sulit. Nah, ini minyaknya nih kotor semua nih. Kuningan itu lebih mahal daripada duralium. Mantap, rapat guys kuningannya. Udah kuningan mantep, menancapnya ini kuat. Kuningannya rapi. Rata-rata kalau Tanto katana itu rapi karena ada kuningannya ini. Penggarapannya ini loh. Terus menuju ke handle-nya itu rapi. Dipin satu makin cakep, makin kuat. Dia nancapnya ke handle ini dalam, dipin, jadi makin kuat. Ini saya bilang sulit. Kenapa? Karena di bilah itu dia tidak flat. Tanto katana itu bilahnya kan tidak flat. Dan jauh daripada proses mengasahnya sulit, yang lebih sulit adalah cara pembikinannya. Lihat, ini di sini seperti itu. Punggung bilah seperti ini. Punggung bilah tebal. Nah, kalau Tanto segini buat nyembelih sapi bagaimana? Ngeri juga. Buat nyembelih kambing, dorong, kambing kulitnya tebal dan dia kendor, terkesan kendor, bisa-bisa goyang-goyang nanti, dikira kayak gergaji, padahal belum menembus pertahanannya kulit. Kalau sudah masuk terus enak, maka harus ada tim yang bagian megang kaki itu megang gelambir juga, gelambirnya kambing, biar kencang, tinggal dieksekusi enak. Bagaimana kalau pakai ini?
Ya buat hiasan aja lah, jangan pakai yang tanto pendek gini. Nanti banyak koleksi, banyak golok pisau, banyak, mending golok pisau aja. Jangan buat gaya-gayaan tantonya. Ya buat gaya-gayaan, mantap. Maksudnya buat pajangan di rumah. Tapi jangan lupa harus diolesi, karena ini berbahan baja sub 9. Harus dikasih oles bilah GSM supaya aman. Pangkal, tengah, ujung. Ush, megangnya kurang kuat, kenceng. Oke. Ini kira-kira berapa senti ya? 27 ini kayaknya. Ada 30 kurang. Ini sekitar 27 mungkin. Nanti untuk lebih detailnya saya ukur ya. Sub 9, mantap. Oke. Yang kemarin request tanto, silahkan. Yang mencari tarisi, saya bilang masih kosong stok, sekarang udah ada. Juga yang suka gaya dorong, saya tawarkan ada kopak rawing yang khas Banten, yang model-model jadul, model klasik, berbaja klasik juga tentunya. Terus yang suka ngoleksi buat nyembelih ayamnya, buat saya set, gocilnya juga ada 2 ini, silahkan, semuanya murah meriah. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.